Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua BKM beserta seluruh jajaran pengurus BKM, masjid kita, Masjid Babus Salam. Tadi udah dijelaskan, saya dulu datang kemari masih 2 atau 3 tiang. Sekali masuk, lah tiangnya tambah banyak. Dan alhamdulillah masjidnya ini sudah selesai, megah. Mudah-mudahan kemegahan masjid ini membawa keberkahan buat masyarakat di lingkungan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Pak Budiwan, selaku Ketua Panitia, dan beliau juga tadi yang menjemput saya ke Pekanbaru bersama Pak Arman. Kemudian yang terhormat saudara-saudaraku dari Gorontalo yang sedang berdakwah, menjalankan kegiatan-kegiatan menghidupkan masjid dan mendakwahkan agama ini di jalan Allah. Kemudian yang kami hormati para pemuka agama, para asatidz, tuan-tuan guru kami, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Subuh Salam dan jamaah masjid-masjid dan musola di sekitar lingkungan kita ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini jam di studio sudah menunjukkan pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian kompleks 035. Saya kira saya harus ikan sepat ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti ibu-ibunya selesai acara bilang ustadznya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap,
bertele-tele. Yang penting Bapak Ibu, ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah PPKM sudah dicabut. Sehingga kegiatan dakwah sudah mulai bisa berjalan kembali. Geliat kegiatan dakwah sudah mulai lagi di berbagai daerah, termasuk di daerah kami Langkat, Binjai, Medan, Sumatera Utara umumnya. Saudara-saudara kita di Aceh dan di mana-mana, alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan kajian-kajian dakwah tabligh akbar, geliatnya sudah mulai terasa kembali. Walaupun belakangan kita mendengar ada virus baru lagi namanya Omikron. Ini dua virus ini saya tengok virusnya dua-dua belum masuk Islam. Karena ngamuknya virus ini beraksinya kalau mau hari raya aja. Mau puasa, raya Idul Fitri, hari raya haji. Itu selalu kumat itu virus-virus itu. Ya kita doakanlah mudah-mudahan virusnya sadar, diberi hidayah, bisa masuk Islam. Ini harapan kita ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena 2 tahun Pak, umroh nggak jalan. Haji tunda. Ini yang mestinya berangkat 2020 mundur 2 tahun lagi. Yang mestinya 2024 bisa jadi 2026. Kemarin ada nenek-nenek datang ke rumah. Aku kira-kira iso lungo enggak ya Pak ya? Lungo apa? Haji. Umur nenek berapa? Sekarang ini 68 Ustaz. Berangkatnya diperkirakan 2030. Kira-kira aku iki urip enggak ya Ustaz ya? Ya udah nanti tak tanyakan Israel lah, masih hidup apa enggak. Dia bilang, oh dia masih hidup apa enggak kok nanyanya sama aku aja pun enggak jelas tak berapa lama lagi kok. Udah Nek, enggak usah galau, yang penting nenek udah daftar. Dalam Islam itulah pemurahnya Allah, niat buat baik aja, niat buat baik langsung dicatat kok. Ibu malam ini niat, aku kalau terbangun nih mau sholat tahajud ini. Tahu-tahu alhamdulillah lah terbangunnya 7:30. Gak usah tahajud lah, sak subuh-subuh pun lewat. Itu macam mana Pak Ustadz? Kalau memang tertidur, betul-betul tertidur, bangun langsung sholat subuh walaupun ibu gak sempat sholat tahajud, niat sholat tahajudnya sudah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi haji. Cuman jangan gara-gara ceramahku kayak gini terus tiap hari niat aja nggak tahajud. Kok malaikat jengkel kena tekek riko ngono. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya udah nggak usah galau, jalani aja, nggak usah ditarik-tarik duitnya dari Kemenak. Yang penting itu bukti dari bapak ibu betul-betul niat di hadapan Allah mau menunaikan ibadah haji. Sampai itu niatnya di hadapan Allah. Ini COVID ini sebetulnya apa ya Pak Ustadz? Ya kalau saya memandang COVID ini ujian Allah. Allah cuma mau nunjukkan sama kita ini nggak ada apa-apanya, lemah, la haula wala quwata illa billah. Lah gara-gara makhluk sekecil itu geger dunia ini dibikinnya. Kecil kali makhluknya itu Bu, nengoknya aja mesti pakai mikroskop. Makanya jangan sepele sama yang kecil-kecil. Loh Raja Namrud kekuasaannya hebat, Mesir itu dibawa kekuasaan dia semua. Nabi Ibrahim dibakarnya hidup-hidup, Namrud matinya cuman gara-gara lalat.
Allah kirim lalat terbang di wajah dia, ditepis ngelak, ditepuk nggak kena, pindah tempat lalatnya ikut, masuk ke kamar lalatnya terus terbang di depan dia, panik keluar, lama-lama masuk ke lubang hidungnya, hidup terus hidup masuk sampai ke rongga otak, putus saraf-sarafnya, sakit nggak tahan, dijedutkannya kepala ke dinding, pecah. Namrud kekuasaannya hebat, matinya cuman gara-gara lalat. Di Setabat Langkat Bu, ada preman Mbak, dibacok nggak mempan, ditembak nggak ngempan, lah digigit nyamuk ninggal kena DBD. Makanya jangan sepele sama yang kecil-kecil. Tengu itu, tengu, kalau orang Melayu bilang tungau, itu kan kecil kali itu, tapi kalau udah beraksi, geger satu rumah dibikinnya itu. Dan Tengu ini pun pandai pula nyari lokasi gitu. Nggak pakai Google Map, dapet aja dia lokasinya itu gitu. Makanya saya pun cari istri yang kecil Bu. Iya, istri saya orangnya kecil, karena dari dulu udah tak perhitungkan itu. Ini kalau orang kecil bikin baju meterannya nggak banyak. Udah itu makannya hemat kalau orang kecil. Udah gitu cerdas-cerdas orang kecil. Kenapa? Karena penggilingan sama pemikiran nggak jauh. Habis digiling cepet sampai dia kemari. Udah gitu emang waktu itu ku perhatikan mertuaku tanahnya lebar, maka aku jadikan terus waktu itu gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah cuma mau tunjukkan, nih ku kirim makhlukku yang kecil. Geger kita semua, nggak berdaya. Haji 2 tahun tertunda, umroh nggak berangkat-berangkat. Hari raya udah 2 tahun, banyak anak nggak jumpa sama orang tuanya. Makanya runtuhkan kesombongan, runtuhkan keakuan. Kalau Ustadz melihat COVID itu apa Ustadz? Percaya nggak? Oh saya percaya Bu. Kenapa? Karena tuntunan Rasul, serahkan sesuatu pada ahlinya. Ahli virus bilang COVID itu ada. Dan saya pun kena. Bulan April kemarin pulang ceramah dari Kandis, sampai rumah demam tinggi, batuk, sesak. Saya berapa kali demam udah, demam flu, pilek udah. Demam kena tipus udah. Demam panggung waktu hijab kabul. Rupanya demam COVID memang beda Pak. Ini penciuman hilang, rasa hilang, batuknya kenceng, orang udah bercak semua di sini. Sesak saya 3 malam. Pakai oksigen tapi saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Istri saya Bu, Anjeli, ya Rahul kan istrinya Anjeli. Ya udah ibu ikhlas saja, kenapa gitu maksudku. Itu nangis ya Pak, 27 tahun kami nikah, nggak pernah saya terkapar kayak gitu. Saya bilang kau nggak usah sedih, aku sehat. Aku bilang. Dari mana Bang tahu Abang sehat? Dia nangis. Udah tenang aja, sehat aku, apa sehat? Udah kayak gini terkapar kok, siapa yang nggak galau, kata dia juga. Udah insya Allah sehat. 2 tanda aku yakin aku sehat. Apa tandanya? Pertama, aku mesti selera makan, saya bilang. Kedua, aku tengok mukamu mesti cantik, aku bilang gitu. Tapi kalau mukamu udah kayak mak lampir, berarti udah deket aku itu, aku bilang. 8 hari tes ulang negatif Bu, alhamdulillah. Dan sampai sekarang COVID ini obatnya nggak ada, belum ada. Orang kalau gejalanya demam ya dikasih obat demam, kalau sesak ya dikasih obat sesak. Kalau dia batuk dikasih obat batuk, kalau nggak ada gejala kasih vitamin. Dan Bapak Ibu saya nggak percaya kalau orang salaman aja nular, berdekatan nular. Kenapa? Waktu saya kena itu yang ganti baju saya, ngelapi badan saya, nyuapi makan saya karena saya diimpus. Anak saya, loh anak saya kok nggak kena. Rupanya kuncinya satu Pak, Bu. Apa itu? Imun kita harus tinggi.
Imun itulah yang ngelawan virus itu. Naikkan imun itu cuma Ustaz, ya macam-macam. Ada yang usaha minum air lemon pakai serai, bagus. Ada yang induk kunyit, nah itu antibiotiknya tinggi. Ada yang minum air jahe, silahkan. Vitamin rutin, monggo. Kawan saya sekantor madu Pak, Bu, madunya dikirim dari Pekanbaru, adiknya kerja di Pekanbaru, rupanya dikirim madu ke sana. Lah dari awal 2020 udah 7 jerigen Bu madunya di rumah. 7 jerigen yang 5 liter itu. Asal mau tidur minum, mau berangkat kerja minum. Tapi luar biasa madu ini Pak. Bulan 6 semalam demam dia. Perusahaan bilang tes kau PCR, tes negatif Pak. Bagus madu itu. Cuman masalahnya apa? Istrinya yang positif, hamil Pak terakhir. Karena suaminya kebanyakan minum madu, terakhir bojone yang meteng terakhir, positif juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya kuncinya naikkan iman itu, naikkan imun itu salah satunya apa Ustaz? Naikkan juga iman. Iman itu kunci untuk naikkan imun. Kenapa? Karena kalau orang imannya sudah kuat, mantap, insya Allah dia terjaga. Kenapa? Intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah tolong kau. Orang yang imannya mantap, dia yakin kalau dia dekat kepada Allah, kemanapun Allah akan jaga dia. Makanya kemarin waktu masa-masa Covid, orang dihimbau jangan sholat jamaah ke masjid, nggak laku. Orang cerita teori kesehatan silahkan, ini orang Islam cerita iman. Kalau cerita iman, masuk masjid nggak ada virus. Itu iman itu. Makanya orang kalau hidup udah nggak punya iman, hilanglah nilai dia sebagai manusia. Ini harus kita jaga Pak. Hidup bawa iman, jangan sampai mati nggak bawa iman. Saya pulang ceramah, Bapak Ibu di Binjai dikejar mama-mama, udah naik mobil. Ustaz, sebentar Ustaz, ada apa? Bawa kertas, bawa pulpen. Tolong tuliskanlah yang Ustaz ceramahkan tadi. Yang mana Bu? Yang tadi Ustaz terangkan tadi. Kalau kita ditanya nanti dikubur marob buka itu jawabannya apa gitu. Man nabiyuka, tolong tuliskan jawabannya. Terus man kiblatuka itu jawabannya apa? Aku tak delok ya lambene wawak iki maksudnya piye ngono. Ibu maksudnya cemana ya biar dihafal Pak dari sekarang, nanti biar di sana nggak payah jawabnya. Udah bawa pulang, nggak perlu itu saya bilang. Nggak perlu cemana Ustaz, nanti aku yang kasus. Kasus apa Pak? Pembocoran soal, aku bilang. Orang anak SMA ujian nasional aja gurunya bocorkan soal penjara, kok aku pula bocorkan soal mungkar nangkir. Ya habis aku diajar mungkar nangkir, aku bilang. Enggak, maksudnya biar enak ngapalnya dari sekarang, enggak usah. Ibu kalau ninggal bawa iman, nanti yang jawab bukan mulut, tangan. Iman kita yang jawab itu semua. Jaga aja, pelihara imannya. Cemana jaga iman itu Ustaz? Satu, zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Pak, zikir itu yang la ilaha illallah itu ya Pak, itu tahlil. Subhanallah Pak, itu tasbih. Alhamdulillah Pak, itu tahmid. Allahu Akbar, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Zikir itu yang mana Ustaz? Tempatnya di sini. Alat bantunya ini. Nyambungnya kemari. Banyak orang zikir cuman di sini, ininya enggak ikut. Makanya saya perhatikan mama-mama wirid itu, kadang-kadang pas saya datang pas lagi zikir, macam-macam modelnya itu. Ada yang megang jilbab, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 4 ya la ilaha. Ada yang wirid bawa anak, la ilaha illallah, jonglitis, la ilaha illallah. Kayak koyo bapakmu bandel tenan, la ilaha illallah. Cuma sesuk nggak tajai mampus ke la ilaha illallah. Ada yang gayanya merem, macam husuk kali, la ilaha illallah. Di dapur orang mecai kerupuk, kerepak-kerepuk, illallah. Ini kayaknya lontong pecel nih, la ilaha illallah. Mama-mama nyirami kuah, oh mie rebus iki, la ilaha. Macam mana zikirnya mau jadi benteng? Zikir yang sebenarnya Pak, selaras kerjanya antara sini sama kemari. Kemana belajarnya Pak? Cari ahli-ahli zikir. Makanya ada orang yang tawajuh, masuk dalam kelambu, dibimbing guru. Ada yang belajar tasawuf, ada yang belajar tarikat. Dalam rangka meraih ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kalimatnya Pak, yang Ibu zikirkan di wirid itu udah bagus itu. Abdul zikri la ilaha illallah. Malah kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Oh, cuman ngucap la ilaha illallah aja Pak? Iya. Itu masuk surga Pak, betul. Nah, cuman jangan bayangkan gampang orang ngucap la ilaha illallah. Nggak akan mungkin kalau hidup nggak pernah ngucap la ilaha illallah. Makanya tolong jangan salahkan juga orang wirid. Kenapa? Wirid itu bagian dari salah satu latihan. La ilaha illallah. Habis subuh. La ilaha illallah. Habis maghrib, la ilaha illallah. Tahajud, la ilaha illallah. Lazimkan. Bu, logikanya gini. Anak-anak, jangan ribut nak, jangan ribut. Ini nampaknya bakatnya rata-rata dinas kebersihan ini. Ngutipi kota, tapi kok di samping dinas kebersihan kalau nggak lulus PNS kayaknya tukang demo ini rata-rata ini. Coba amankan dulu anak-anak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bayangkan gini aja, orang sholat. Ibu-ibu lah kadang, dapatkan khusyuk itu kan berat kali itu. Kadang baca Fatihah, usollinya sebelum sholat 3 kali ulang. Kadang udah bagus, usolli fardal maghribi salah kan. Allahu urung pas siti meneh. Belum duduk, usolli fardal maghribi salah. Allahu akbar, siti meneh. Allah, kan main kali gaya 3 kali orang, masuk Fatihah, tak kemana-mana pikirannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ajab tenan ki dina undangan patanggon pula iki ya Allah nang pasiran siji urung tangga sebelah walad dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Kalau satu rumah limpul kali 4 apa enggak 200? Allahu akbar. Demi Allah liman hamidah. Kadang yang pesta pun enggak ada otaknya, enggak mikirkan yang nyumbang. Masa 1 hari 4? Allahu akbar, pada ngerantang pula itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suami pun merantau enggak ngirim-ngirim, palak kali aku nengokkan mukanya. Allahu akbar, tak rasa main cewek lagi dia di sana. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Duar petir mampus bahasa semua lah baju di luar itu. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Senin besok jatuh tempo bayar kereta nih, kalau nggak dibayar tarik dealer nih. Allahu Akbar. BLT pun nggak cair-cair, palak kali aku nengokkan Jokowi itu. Tahu udah selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siap sholat bingung sendiri. 3 rakaat apa 4 rakaat aku sholat tadi. Cuman hebatnya Pak, Bu, kita sholat bisa ingat BLT, sholat bisa ingat undangan, sholat bisa tiba-tiba jengkel sama suami. Tapi Fatihah kita kok nggak salah. Kenapa? Karena Fatihah itu udah lazim, udah lengket di sini. Orang kalau udah melazimkan la ilaha illallah, lengket di sini. Sakaratul maut, suami, anak nggak ada di tempat, Allah yang bantu dia ngucap la ilaha illallah. Makanya hidup, ayo cintai kalimat la ilaha illallah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kerja pun nggak pernah zikir, asik kibotan aja. Kalau nggak kibot, kuru-kuru. Ini kejadian kayak di Rampah sana. Ninggal penyanyi keyboard, Pak. Alah, di BCI yang BCI pun setengah mampus. Bukan lagi keringet jagung, keringet buntet metu kabeh. Nggak ninggal juga. Dan nggak dapat ustadznya bisi la ilaha illallah, kena kanker payudara. Ustadznya pun ngeweden delok ini. Diulangi lagi la ilaha illallah. Nggak bisa nyamber, Bu. Orang emang nggak pernah zikir. Kerjaan asik kibotan aja, rupanya betul orang mau ninggal, apa yang dicintainya itu yang datang. 7 kali ulang baru mulai nyamber la ilaha illallah, la 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 la. Lah ustadznya pun kontak, dayung perahu di dayung. Lah mau ninggal malah duet pula dua-dua situ. Tergantung kebiasaan. Zikir ustadz, zikir la ilaha illallah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalagi ustadz, banyak hadiri majelis ilmu, taklim. Itu dalam rangka memelihara iman, jaga iman kita ini, ngerawat iman. Ayo hadiri majelis taklim, ini masjid udah selesai. Masjid yang makmur itu gimana ustadz? Yang di dalamnya hidup kegiatan majelis taklim. Semegah sebesar apapun masjid, kalau nggak ada taklimnya, dia belum termasuk kategori masjid yang makmur. Apalagi Ustadz, biqiraatil Quran, melihara iman, yuk banyak-banyak baca Quran. Ini Quran dibaca kalau nggak bulan puasa nggak dibaca. Atau nanti kalau istri melahirkan baru dibaca Quran, ambil baca. Ada yang nggak dibaca pun, cuman ditaruh di atas kepala bayi. Ditanyain Ustadz, itu Qurannya kok nggak dibaca, ditaruh di atas kepala anaknya, maksudnya cemana? Loh anak bayi kan darahnya manis Ustadz, biar nggak diganggu setan. Ngalang-ngalai jimat Mbak Marijan. Di suami ninggal, ambil Quran, taruh di atas kepala mayat. Entah siapa yang pertama ngajari dulu, aku pun nggak ngerti. Sampai sekarang asal ada jenazah di atas kepala mayat tuh Quran itu. Nanti anaknya ngobrol di belakang. Istrinya nangis. Nggak ada yang baca Quran. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takziah pun lompat, pulang semua. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Yuk sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran.
Rumah yang dibacakan Al-Quran akan memancar nur cahaya dari atap rumah itu ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat datang ke rumah orang itu. Jadi malaikat rahmat bisa diundang Ustaz? Bisa. Salah satu caranya banyak baca Quran di rumah itu. Kalau malaikat rahmat masuk ke rumah kita, yang dia bawa ketentraman, ketenangan batin buat penghuni rumah itu. Cuman ada juga rumah yang orangnya rajin baca Quran, malaikat tetap nggak mau masuk, Pak. Innal malaikata la tadkhulul baitam fihi kalbun wala surah. Sungguhnya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing sama patungnya. Patung itu terbuat dari tanah, dari kayu, bentuknya makhluk. Kalau harimau lengkap satu badan, tinggal nyawa aja yang nggak ada. Patung gajah, keramik gajah, belalai, badan, kaki, ekor, ada semua. Tinggal nyawa aja yang nggak ada. Itu patung. Macam mana boneka Ustaz? Boneka nggak masuk kategori patung, dia mainan. Aisyah 9 tahun dinikahi Nabi, pegang boneka, Nabi nanya, apa itu Aisyah? Boneka. Rasul biarkan. Pak, kalau dia bentuk gajah tapi kepalanya nggak ada Pak, nah, itu bukan patung. Yang kira-kira kalau dimasukkan nyawa pun dia nggak akan hidup. Kalau misalnya keramik botol, gelas, ada kepala harimaunya tapi nggak ada badan, nggak ada kaki, ya nggak mungkin hidup itu kalau masuk nyawa. Itu nggak masuk kategori patung. Satu lagi anjing. Cuman yang nggak masuk ini Pak, malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa masuk juga. 17 ekor pun anjing wawa itu masuk. Jangankan anjingnya, yang punya anjing itu pun habis disikat Israel semua itu. Jangan pula gara-gara itu beli anjing lah biar Israel nggak masuk. Nggak ada itu, tetap masuk juga. Ayo, ini satu, baca Quran. Pak, aku nggak bisa baca Quran, makanya anak-anaknya jangan sampai nggak bisa baca Quran. Sekarang ini Allahu Akbar, kita ini Pak kalau target anak cuman pandai baca, ketinggalan kita. Sekarang di mana-mana target orang anak hafal Quran. Dan Turki Pak, Turki itu dulu Erdogan naik jadi presiden, ekonominya peringkat 116 dunia. Dia mimpin 10 tahun, sekarang Turki itu ekonominya peringkat 14 dunia. Tengok naiknya itu. Pengangguran ditekan sedemikian rupa. Turki negaranya kecil, tapi sekarang disegani dunia. Ditanya Erdogan, apa rahasianya? Kenapa Anda bisa sukses memimpin Turki? Sejak awal dia jadi presiden, tiap desa wajib ada rumah tahfiz Al-Quran. Muncul keberkahan negeri itu. Hasanah Bolkiah Brunei buka Institut Ilmu Quran tahun 2009 kalau saya nggak silap di sana, di Bandar Seri Begawan. Sesudah dia buka, keluar Bapak Ibu sumber-sumber sumur-sumur minyak baru di sana. Itu luar biasanya Quran. Makanya kemarin ada MTQ nasional di Ternate. Kalau ada di sini orang Langkat, rupanya juara nasional MTQ 30 juz hafalan Quran kemarin di Ternate, anak Langkat Bu. Gebang. Umurnya baru 12 tahun. Namanya Zahran Auzan. Bapaknya tukang jahit. Pesaingnya semua umur antara 21 sampai 23. Juara satunya dia, 12 tahun. Umur 10 tahun dah khatam, hafal Quran. Kita jenggot udah 5 warna Pak. Gak usah kan 30 juz 30 aja pun gak lewat-lewat sampai sekarang. Kadang-kadang baca Al-Kafirun, nyari ujungnya aja pun gak dapet. Jundet, muter nang kono-kono ae.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Rupanya suaminya dengar, lakum kan ma, kata lakinya, lakum dinukum walad dolin, malah belok meneh. Ibu-ibu 12 tahun, hafal Quran 30 juz. Anak yang hafal Quran bisa nolong orang tuanya nanti yang masuk ke dalam neraka. Nanti di akhirat ada orang tua masuk neraka, anaknya nuntut, ya Allah, itu bapakku ya Allah, bapakku ya Allah, bapakku. Malaikat, angkat. Loh, apa hebatnya anak ini kok bisa ngangkat bapaknya ya Allah? Anak itu hafal Quran 30 juz. Begini wak, munggah, mangkane urip ojo nyolongi brondolan. Nah, ini. Anaknya yang nyelamatkan dia. Malah Imam Nawawi bilang 70 keluarganya bisa diselamatkannya. Anak yang hafal Quran itu. Subhanallah. Ada yang bilang alhamdulillah lah Ustadz. Kenapa? Abangku paling tua anaknya hafal Quran 30 juz. Loh, kau abangmu yang anaknya hafal kok kau yang seneng? 70 Ustaz, masuk. Aku kan pamannya. Rupanya di surga malaikat minta daftar yang mau ditolong masuk surga. Lah rupanya pamannya nomor 71. Jangan ngandalkan anak abang, anak sendiri suruh hafal Quran. Makanya Bapak Ibu kalau anaknya lagi mondok ngapal Quran, saya minta tolong saya ini. Apa itu Ustaz? Jangan bangkit dari tempat duduk selesai sholat sebelum ibu hadiahkan Fatihah buat mereka. Ya Allah kasih kemudahan anakku menghafal Al-Quran. Al-Fatihah hadiahkan dulu. Karena anak-anak yang lagi ngapal Quran itu dia bukan cuma berjuang untuk dirinya. Anak yang hafal Quran itu dia sedang berjuang untuk bapak mamanya. Kenapa? Karena anak yang hafal Quran sama dengan dia sedang merangkai mahkota indah yang akan diletakkan ke kepala orang tuanya nanti di padang mahsyar. Bapak, ibu-ibu banyak baca Quran, merawat iman. Apalagi Ustadz, qiyamul lail, salat malam. Tahajud. Berapa rakaat Ustaz? Paling sedikit 2. Sebanyak-banyaknya, enggak terbatas. Apalagi merawat iman Ustaz, bergaul sama orang-orang soleh. Dah, terus saya mau kasih rahasia yang dari Nabi, bagaimana cara kita agar kampung kita ini, komplek 035, dijauhkan dari wabah. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana. Kata Nabi, innal ahammu bi ahlil ardi adaba. Sungguhnya Allah ingin menurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa umuri buyuti. Tapi gara-gara ditengoknya masih banyak orang yang masuk ke dalam rumahnya, masjid. Wal mutahabbina fi. Masyarakatnya masih kompak, silaturahimnya bagus, berkasih sayang karena Allah. Wal mustaghfirina fil ashar. Banyak orang-orang istighfar pagi maupun petang. Sorobtu azabi anhum. Kami angkat azab dari kampung itu. Jadi kalau azab, wabah, musibah mau diangkat dari kampung kita, pertama masjidnya harus makmur. Cara makmurkan masjid, bangun fisiknya. Ini udah hampir selesai satu tugas warga sini. Ini saya nggak bisa membayangkan nih berapa M habis ini. Masya Allah.
Tapi banyak yang investasi. Diletakkan uangnya kemari, untuk apa? Untuk membangun kehidupannya di akhirat. Siapapun yang sudah menyumbang uangnya untuk masjid ini, insya Allah Allah bangunkan istana yang indah untuknya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua apalagi Ustaz? Masuk ke dalam. Makanya kalau kampung ini masih jauh dari azab, musibah, jangan-jangan kita harus terima kasih sama yang tiap hari masuk masjid ini. Bu, kalau ibu punya suami tiap hari ke masjid, sujud syukur. Suami ibu itu penangkal bala di kampung ini. Oh, suamiku Ustaz malah tukang ajan kok. Oh, tukang ajan tuh jangan dianggap remeh itu. Bilal bin Rabah, orangnya di bumi, tapi telapak sandalnya udah didengar Nabi di surga. Waktu Nabi Mi'raj, dia dengar suara telapak sandal Bilal. Bilal ini siapa? Muazzin, tukang azan. Dan orang yang gak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu setelah selesai wudhu. Makanya ibu kalau punya suami tukang ajan jangan dimarahi, kowe nek sesuk ajan meneh tak tapuk cocotmu koyo ngene. Lo salahku apa, Dik? Kowe ajan enggak salah, swaramu kaya comberan isin tenan aku katanya. Kebetulan kadang yang kayak comberan pula yang mau ajan, yang suaranya cantik enggak mau ke masjid. Padahal di kitab Durrah 3 macam manusia. Itu sampai ke kubur bu, ulat cacing nggak berani makan tubuhnya. Siapa aja Ustaz? Satu penghafal Al-Quran. Itulah yang viral tuh kejadian di Bandung. Masjid mau direhab. Rupanya sebelah ada kuburan kiai. Kena ini kuburan kiai tadi. Minta izin sama ahli waris, bongkar pak, pindahkan kuburannya. Dibongkar kaget semua, meninggalnya udah 26 tahun tapi kok papan lahatnya utuh. Kain kapannya utuh, wangi kapur barusnya masih jelas, jenazahnya macam masih baru meninggal. Siapa dia Ustaz? Kiai itu hafal Quran 30 juz. Ulet cacing gak berani memakan tubuh. Yang kedua siapa lagi Ustaz? Muazzin, tukang azan. Jangan sepilih sama tukang ajan. Saya ceramah gini di berandan ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya tukang ajan disayang Allah. Ya, mayatnya nggak busuk kalau dia ikhlas. Kalau tukang komat, ya di buku itu nggak ada bahas tukang komat wah, tak bilang. Aku tiap hari komat Ustaz, tapi nggak ajan. Ya tapi bukunya nggak bahas tukang komat. Jadi tukang komat ini cemana nih biar jelas kata dia. Tak tengok mulai merajuk Wawa itu ya daripada dia nggak komat lagi pak ya aku rasa Wawa busuk separuh lah aku bilang gitu sama dia. Lo tukang azan ini pejuang ini jangan anggap remeh lo kadang imam belum sampai dia udah sampai duluan kok. Jadi jangan gara-gara aku ceramah gini besok jam 4 udah antri mau rebutan ajan yang duluan dateng mic-nya dikantongi pula. Gak pernah ajan sekali megang mic kaget sak kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget kabeh wong. Ya ini pun belajar dulu. Tukang azan ini ya Allah. Subuh itu coba. Azan yang datang 5 orang. Kapok? Enggak, besoknya azan lagi kok. Hujan tinggal 3. Rabu tetap azan. Coba itu. Diganti-gantinya lagunya lagi. Subuh, nanti Senin, azannya lagu TPI. Allahu Akbar, bukan tangi wong tambah nyenyak kabeh turune. Enak kali Wawa itu ajannya membentuk pulau-pulau dibantal-bantal itu.
Selasa ganti lagu Masjidil Haram, lagu Mekah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah mimpi umroh sekampung semua. Gak ada yang bangun perasaan di Mekah semua. Rabu Banti lagu Tanjung Bali. Lo Tanjung Bali ini ngayak lagu kan jago-jago ini. Terakhir kebanyakan variasi lah, malah ajannya belok Pak, nyasar. Hayya 'alas ya Allah sholat ujungnya wa akbar. Yang di rumah bangun pauk kayak janopo kayak Allah sholat wa akbar. Baru ngomong pauk turu meneh. Hari Kamis kumat sesek napas tukang ajan tadi ya tetap ajan juga kok Bu. Sesek-sesek ajan terakhir 3 kali nyambung napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tetangga masjid ngintip, ninggal nggak wawa itu katanya. Cuman ngintip tok, ninggal apa ora turu meneh. Terakhir jengkel tukang ajan, hari Minggu dibantinya ajan jam 9 subuh Pak. Kaget orang sekampung, lo ajan apa ini jam 9? Wah ada ajan Bang, nggak tahu. Hujan enggak, gempa enggak. Orang gila masuk masjid, orang gila masuk masjid. Wah terakhir rame orang ke masjid. Yang di warung-warung panggil, wah, orang gila masuk masjid, nyelonong, usir. Buka pintu rame di luar, ngapain kau? Ajan wah, ajan apa? Subuh wah. Pesong kau, lo pesong kenapa? Ini jam berapa ini? Jam 9 wah, udah gila kau. Gila kenapa? Mana ada ajan subuh jam 9? Sekarang nih yang pesong siapa? Aku ajan jam 5 kalian gak dateng. Ini ku banti ajan jam 9 kalian datang semua. Ini yang gila ini siapa sekarang kata dia. Makanya sekali-sekali tukang ajan tuh perlu ada gila-gilanya juga memang. Makanya dijaga Allah tukang-tukang azan itu. Ayo makmurkan masjid. Terus yang ketiga yang dijaga sampai ke kubur siapa lagi Pak? Orang yang rajin bangun tengah malam. Ya aku rajin lah Pak, ngapain Bu? Ngoyo, ini gor ngoyo aja dianggarke. Kalau bangun kencing tidur lagi, bangun kencing tidur lagi. Udah nanti ke puskesmas aja lah, cek gula aja itu. Kalau masjidnya makmur, wabah, azab, musibah Allah jauhkan dari kampung itu. Nah saya bisa buktikan Pak. Tsunami Aceh itu air 6 meter tingginya. Hitam warnanya. Diterjangnya kota Banda Aceh. Kodim, Kodam, Polda, Polres, kantor wali kota, gubernur, ruko-ruko dihajar tsunami, selesai. Tapi waktu ditengok di video amatir, waktu tsunami mau menghantam masjid Baitur Rahman, di pagar masjid, membelah airnya. Ribuan orang yang masuk ke dalam masjid selamat. Termasuk ada 2 orang Cina Bu, nyelonong ikut masuk. Familinya Ahok ikut aja masuk ke dalam. Keluarganya habis mati semua. Seminggu setelah itu syahadat dia masuk Islam. Dia buktikan masjid sumber keselamatan. Ulele habis rumah rata dengan tanah. Yang selamat masjid. Allah pesan, hei kalau mau selamat masuk kau ke rumahku kata Allah. Makmurkan masjid. Ini satu. Terus apa lagi Ustaz? Wal mutahab binafi. Masyarakatnya kompak. Berkasih sayang karena Allah. Ini saya tengok guyub ini kampung ini. Kalau enggak guyub mana mungkin siap ini masjid ini.
Kita kalau kompak Bu, Allah murahkan rezeki masyarakat kampung itu. Makanya dari sekarang, yuk jangan nengok-nengok salah orang. Lebih banyak baca ke dalam aja. Baca diri sendiri. Kita ini kalau salah orang cepet kali dapat, tapi nggak pernah sadar sama kesalahan sendiri. Gajah di pelupuk mata nggak nampak, semut di seberang lautan kelihatan. Kalau nilai orang jago, alah Pak RW itu, alah BKM itu, alah Ustaz Rahul itu, alah Pak Kades itu. Satu jari nunjuk orang, ini yang ampat kemana ini? Balik ke diri dia sendiri, mulai besok jangan tanggung-tanggung, wawa itu nggak genah kali, langsung aja 5 jari. Gitu. Kalau nilai orang jago pulang wirid, aku jijik kali nengok Wak Jenab tadi itu. Kenapa? Sok paten, PD, baca tahtim cemplang aja kok gaya kali. Suaranya nggak karu-karuan tuh tajwidnya salah-salah. Aku jelek-jelek dulu kan ngaji, panjang pendeknya nggak bener tuh Wawa itu tadi. Ya udah, cuma besok Wawa yang baca. Aku batuk. Alah. Kalau dia aja pun nggak bisa ngapain nyalahkan orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita ini umat Islam di Indonesia, saya pribadi nengoknya sedih. Kenapa? Kita diobok-obok orang terus. Kita banyak, tapi kita dikendalikan orang terus. Kita banyak, tapi kita nggak berdaya disetir orang. Sekarang ini ada indikasi, kita ini kayak zaman Belanda, kayak zaman Jepang dulu. Dulu Jepang sama Belanda, ketika mereka menguasai Indonesia, cara yang paling ampuh, adu domba pemuka-pemuka agamanya, buat sekte-sekte, buat kelompok-kelompok dalam Islam, sehingga mereka pecah, dan akhirnya Islamnya itu nggak kuat. Itu yang terjadi sekarang. Tanpa kita sadari terhasut kita supaya benci sama salafi. Maaf, kadang supaya benci sama jamaah tabligh. Padahal semua itu saudara kita. Semua itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Jangan cuma gara-gara beda masalah pemahaman kita terus saling bermusuh-musuhan. Di Masjidil Haram, masjid itu yang sholat semua paham di situ, tapi imamnya satu, semua ruku ya ikut ruku. Imam sujud, semua sujud. Di sana bapak-bapak, ibu-ibu, ya karena imamnya nggak pakai kunut, ya kita yang lain ngikut. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gak ada masalah. Gak perlu kita merasa paling benar, terus kita nyalah-nyalahkan saudara sendiri, terakhir orang tepuk tangan. Di wirid, yang satu nyalahkan, bid'ah tuh wirid itu. Apa itu? Nabi gak pernah wirid kok. Ya udah, itu paham Bapak, silakan. Tapi kami juga tolong hormati kami yang wirid. Loh, macam mana ngormati orang di Quran gak ada wirid kok. Di Quran memang gak ada wirid, tapi orang wirid baca Quran. Loh, yang dibaca Yasin kok. Apa ada orang wirid baca ere-ere? Yang salah itu, yang wirid-wirid sekarang pegangannya handphone. Sampai sama istri nggak open, tetangga nggak open, tiap hari main judi online. Nah, itu wirid yang salah. Kalau wirid baca tahtim apa salahnya? Yang tiap hari ya sih bukai Instagram, bukai Facebook, hutang online, judi online. Ini yang nyalah wirid. Oh, baca Yasin kok salah. Kenapa? Jantung Quran Yasin itu. Tahtim, pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Walaupun 27 tahun wirid nggak hafal-hafal.
Di pertamanya mantap semua. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kena yang ujung yang ajab. Al-wadudul majidul ba'isus syahidul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'id. Al-muhyil mumitul hayyul qayyum wajidul majidu basir. Pokoknya ada basir-basirnya aja lah. Tahlilnya udah sesuai hadis. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Saya kadang-kadang seneng nengok wirid itu ya gitu, modelnya pun macam-macam itu. Kalau ibu-ibu dia kalau tahlil itu kompak dia dari awal sampai akhir terus stabil. Salutnya nengok mama-mama itu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain pun so anggun. Wedi tenan ginjone rusak. La ilaha illallah. La ilaha illallah ayyum maqsud. Habis itu mulailah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dari awal sampai akhir gitu terus dia. Loh bapak-bapak kan suara lebih ngebas dia. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain nyaut. Paling dibocolin penting eneng suarane ae ngono. La ilaha illallah. Kayak harimau mau nerekam itu. La ilaha illallah. Pertamanya bagus itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma nanti di tengah dia ada masuk giginya. Gigi dua, krek-krek, illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gigi tiga, lalallah, lalallah. Apa yang dibocor. Nah, doanya doa arwah, doa tetap iman, doa selamat. Kalau saya lihat wirid ini gak ada masalah lah. Yang masalah itu satu, kalau ada orang wirid tapi nggak sholat, nah itu yang masalah. Wirid rajin tapi nggak mau sholat, nah ini yang nyalah itu yang kayak gini. Wirid sunat, sholat wajib, lah mana bisa yang sunat bawa yang wajib. Kenapa orang lebih rajin wirid? Karena pahalanya kontan. Taqabbalallahu minkum, lontong keluar. Kalau sholat kan nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi, gedebuk, limpul, nggak pernah itu. Makanya orang lebih rajin wirid. Apalagi dapat bocoran dari istrinya, wirid bang, lontong pecel. Kok tahu? Aku bantuin bungkus kok. Itu jar rintik-rintik pun pakai payung itu, jar lebet pakai mantel. Zikirnya pun kan main. Illallah la ilaha illallah la ilaha. Kawannya nyenggol semangat tenan wak. Lontong la ilaha illallah. Tapi kalau udah tahu lemet. La ilaha illallah. La ilaha. Lemes tenan wak. Lemet la ilaha. Kalau saya lihat wirid nggak ada masalah lah.
Yang masalah itu rajin wirid tapi nggak sholat. Nah, satu lagi yang masalah udah rajin wirid, siap wirid baca yasin, tahtim, tahlil, doa. Kayak apa pahalanya itu? Baca Quran satu huruf tanpa wudhu aja pahala 10. Yasin itu berapa huruf itu? Apa enggak ujung rambut sampai ujung kaki pahala semua? Tahtim, pangkal Baqarah, akhir Baqarah. Ada Asmaul Husna, zikir lagi, doa lagi, silaturahmi lagi, ustadz datang lagi situ ceramah. Waduh, banyaknya pahala. Cuman kok dihapus lagi. Baru 3 langkah jalan pulang, mau lontongnya lembek tenan rasa kuah. Tak kirku tek kuah tek mau ngono juga, aku wis tak perhatike nek nang gewak lasiem enggak pernah genah panganane memang. Udangnya pun kecil-kecil ya Kak, iya. Kuahnya pun sedikit kali ya kan, iya. Kerupuknya amem, habis dicaci makanan orang semua, tapi lontongnya habis. Apa enggak jijik kali kita nengok kan moncongnya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, udahlah, nggak usah memperbesar-besar khilafiyah. Anda yang pahamnya salafi, ayo silahkan. Sama-sama kita di masjid ini, hormati yang pahamnya nggak seperti Anda. Dah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, oh yaudah saya nggak ada doa-doa bareng-bareng, ya monggo. Cuman tolong adab akhlak ibadah tetap harus diperhatikan. Artinya kalau memang kita ambil saf paling depan, kalau di belakang orang masih rapet, masih nunggu zikir doa, jangan dilangkah-langkahi bahu orang cepat-cepat keluar. Tunggu aja dulu sebentar, belakang lapang cabut. Ini kadang kan ada juga yang sebaik salam, assalamualaikum, assalamualaikum, orang di belakang masih rapet, dilangkah-langkahi keluar. Artinya al-adabu fauqal ilmi. Adab itu tetap harus di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu orang kalau nggak berakhlak, dia nggak akan tetap dicintai Allah. Kalau soal pengamalannya, monggo silakan. Jamaah tablik, lo apa sih salahnya gitu. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, saya malah salut kok sama tablik itu. Kenapa? Orang tuh ngajak orang ke masjid. Udah mujahadah, ninggalkan keluarga untuk cinta masjid beberapa hari. Datang ke rumah-rumah, ngajak orang ke masjid. Kadang yang didatangi mukanya pun masem. Yang didatangi mukanya bukan muka ramah, tamah. Tapi mereka nggak nyerah, nggak dapat 10 orang, 2 orang jadi supaya masuk ke dalam masjid. Mereka sholat di awal waktu. Mereka dakwah datangi orang ngajak ke masjid. Loh, kalau usaha rahul orang diundang, mic disediakan. Ini kursi semua disiapkan. Ini aku masuk TV ini. Semua udah disediakan, tinggal ngomong. Mereka jemput orang ngajak orang ke masjid. Udah semua saudara kita. Nah, nanti waktu terawih ribut yang betul 11 Wak 23, 11 Wak 23, lo Wak 11 lo Wak 23. Aku baca kitab Wak, aku nengok YouTube, gaduh. Terakhir yang gak terawih ngomong, untung kita gak terawih Wak. Lah, yang menang terakhir yang gak terawih. Khilafiyah dari zaman saya belum lahir udah ada. Tapi kalau kita perbesar nggak selesai-selesai. Malah kita yang saling bermusuhan. Jadikan masjid ini rumah semua hamba Allah. Jadikan masjid ini rumah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dekat rumah saya ada masjid Muhammadiyah. Ya kadang-kadang saya sholat di situ juga kok. Nggak ada masalah. Semua saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita udah kompak, ini kampung Allah murahkan rezekinya. Guyup. Jaga keguyupan itu Pak Ustadz, ya hakul muslim alal muslim khomsun. Hak-hak muslim itu penuhi. Apa aja Ustadz? Raddus salam, tebarkan salam, tebarkan damai. Orang Bu, panjang umur itu kalau nggak bermanfaat buat orang juga sia-sia umurnya.
Umur ini bukan perkara panjang Pak. Umur 95 sama anak cucu enggak tanda. Untuk apa? Jagong nang teras, pelonga, pelongo, kaya wong pau. Bolak-balik angop, meneng enggak angop ngences. Meneng cerai putune celono teles nguyu nang celono. Saya daripada umur 95 tapi kayak gitu bagus, nggak usah sampai segitu pun nggak apa-apa lah. Jadi dosa aja sama orang, sama anak sama cucu. Tapi kalau 90-an ke masjid masih kuat, ibadah masih rajin, bisa ngasih nasihat ke anak cucu, berkah. Saya bertamu ke rumah kawan saya, umurnya Bu, orang tuanya 91, jam 9 pagi. Ngobrol sama anaknya, orang tuanya keluar wajah basah, tangan basah, sholat di musola rumah. Jam 9 pagi, ya Allah udah tua masih rajin sholat duha. Turun dari musola, saya salam, saya cium tangannya, aku salut nengok kakek. Kenapa? 91 masih rajin duha, pau kau aku juhur. La ilaha illallah. Tengok jam 9 kok juhur apa batinku. Tak bilang manaknya kok juhur. Udah nyanyok itu yayakan aja, udah yayakan aja kata dia. Untuk apa 90-an? Nabi Muhammad 63 tahun, coba sampai sekarang kemana-mana namanya disebut orang. Zainuddin MZ, Ibu masih ingat ya Bu ya? Yang pendakwah kan Zainuddin MZ. Kalau yang penyanyi dangdut Meggy Z. Meggy Z itu rupanya saudaranya banyak Pak. Ada Meggy A, Meggy B, Meggy C. Dia paling kecil nih Meggy Z. Zainuddin MZ meninggal umur 62. Udah berapa tahun meninggal. Sampai sekarang di masjid-masjid tiap sore nasihatnya masih didengar orang. Makanya kita umur kalau bisa panjang tapi bawa manfaat, berkah. Bawa manfaat itu Ustaz, ya tebarkan damai, ukir kebaikan. Saya sederhana aja, yuk supaya umur berkah jangan berhenti buat kebaikan. Saya di BJ itu aja program. Jamaah tiap hari buat baik, terserah apa aja, minimal senyum sama orang, sedekah, apalagi bantu urusan orang, apalagi mudahkan urusan orang, apalagi takziah, apalagi jenguk orang sakit. Tiap hari harus buat baik. Rupanya ada satu jamaah Bu, masuk akal juga nih Ustaz Rahul ini. Sederhana tapi bagus ini, yang penting tiap hari buat baik. Pergi dia ke kota Binjai Pak. Di depan Ramayana tengoknya ada nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Inilah kesempatan buat baik. Tarik tangan nenek itu, sini nek tak seberangkan. Diseberangkan ada trotoar naik, turun sampai di ujung. Nangis nenek itu. Udah nek jangan nangis, aku ikhlas. Bukan masalah ikhlas. Jadi apa nek, aku mau bar nyebrang kok kowe seberang meneh. Rupanya salah alamat buat baiknya gitu. Jadi buat baiknya pun tengok-tengok gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tebarkan damai di mana-mana. Macam mana orang dekat kita merasa tentrem gitu. Apalagi Pak, wa'iyadatul marid. Ayo, kalau ada yang sakit, jenguk. Sederhana ajaran Islam ini, tapi luar biasa, ukhuwah itu. Makanya kalau ada orang nyalakan wirid, itulah kadang-kadang justru di wirid itu kita tahu ada yang sakit. Ketua ada dapat kabar, ada apa? Wa'ijah opname. Opname di mana? Pasir Pangarayan. Udah berapa lama? Udah ada 3 hari ketua. Loh kok baru ngomong, aku pun baru dengar semalam. Sakit apa? Aku dapat info komplikasi ketua, gula sama panu. Enggak, sebetulnya yang parah yang mana? Yang parah gulanya ketua, jadi ngapain panunya kok sebut-sebut? Ya biar nampak parah ketua. Kita jenguk enggak ini? Ya, jenguklah ketua, namanya anggota kok. Siapa yang berangkat? Ibu Polan ya, Bu Polan, Bu Polan. Ya aku udah semalam. Oh ya udah gantian Ibu Polan. Kan enak gitu.
Naik apa ke sana? Udah nggak usah dibahas, mobilku kata yang satu. Waduh, enaknya kampung kalau kayak gitu. Oh mobilmu, lakimu nggak di rumah, yang nyupir siapa? Ada anakku, tenang. Minyaknya kayak mana? Ya minyak kelen lah, udah motorku masa minyak aku lagi. Namanya nggak punya otak kalau kayak gitu. Ya terus terang aja ya kan. Ya ibu aja lah kalau sakit, kawan-kawan jenguk. Cemana perasaan ibu? Oh separuh rasanya hilang penyakit itu. Walaupun yang datang nih pada nggak bawa makanan, cuman kok parah kali juga sakwiritan pun nggak bawa makanan. Dia banyak pantangan Pak, maksudnya nanti dibawakan salak dia bebelan udah 3 hari nggak beol. Ya jeruk lah, ngasem lambungnya naik kok Pak. Carikan pir, oh dia diimpus tuh bolak-balik terkencing pun ya payah. Anggur, dia nggak biasa Pak, nanti kaget ninggal. Ya udahlah kalau semua dia nggak bisa, ibu ke toko buku, ngapa ibu? Ibu beli gambar buah-buahan. Kasih tunjuk sama dia, wak iki apel ya wak yo, nah, iki pisang, insya Allah kepruk nang raine kita itu gambar itu. Yo, apalagi Ustadz, bila meninggal antarkan jenazahnya, bila berhutang pinjemin kalau ada. Tapi yang minjem pun harus paham kewajibannya. Kadang-kadang banyak orang mau hutang, nangis darah, minta tolong, giliran bayar, yang ngutangi yang nangis darah dibikinnya. Istri saya dagang Bu. Satu hari dia ngomong, bang anterilah ke rumah Ibu Polan, ngapain nagih hutang? Lo ngapain kok bawa-bawa aku ke sana? Ya biar dia takut. Kok bawa aja lah anjing Bang Uta Galung itu kalau mau biar dia takut. Gak maksudnya biar dia segen gitu loh bang. Yang namanya dukung istri ya udah ayo. Sampai depan rumahnya saya turunkan kaca Bu, ceng. Saya ngasih tahu ibu tuh, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ujarku aku ngeiru, aku melu, kue bayar, maksudku ngono. Orang rumah turun, masuk 15 menit tunggu, balik lagi orang rumah. Misi Bu ya, ya, Waalaikumsalam. Cemana Dik, berhasil? Gagal bang. Jadi ngapain kok ngajakin aku kalau gagal juga? Kau nurunkan pasaranku kali, aku bilang. Memang gak niat bayar itu bang. Macam mana gak niat bayar? Loh udah 17 kali ku datangnya ada gak dibayar-bayarnya. Berarti kan gak niat itu. Masalahnya bang, dia gak bayar tapi gordennya baru. Utang gak dibayarnya, kulkas baru ganti. Utang gak dibayar, ganti kereta dia bang. Kan ngejek itu. Kadang-kadang ada juga orang kayak gitu Bu. Jadi terus adik bilang apa? Udah aku bilang mah dia udah selesai masalahnya kak. Kita lanjutkan nanti di padang mahsyar. Cabut kata-katamu itu. Serius ngomong gitu. Aku bilang gitu sama dia. Cabut kata-katamu. Dia nggak ada niat bayar kok. Ya tapi cabut. Kasihan nanti dia di padang mahsyar itu. Itu nanti matahari cuma sejengkal dari kepala. Di bahunya itu nanti ditaruh beban sampai dia mau nyium tanah. Dia keliling nyari ikau di tengah miliaran manusia itu. Biar aja orang dia nggak niat bayar Dik, kasihan. Cabut kata-katamu itu, aku bilang. Oke bang, aku cabut. Abang yang bayar. Loh, maksudnya cemana, aku bilang. Tapi kata abang cabut, utangnya berapa? 12,5 juta. Ya tumpur laku, aku bilang. Udah biarin aja lah dia nyari kau di padang mahsyar, aku bilang. Daripada aku yang tumpur Bu. Utang ini sampai mati tetap utang. Maka ibu-ibu minta maaf. Sekarang ini banyak kali Bu orang stres gara-gara utang. Di kampung kami di Selesi. Udah 2 orang Bu gantung diri gara-gara hutang online. Ini online nih hati-hatilah yang judulnya online hati-hati nih. Game online, judi online, hutang online. Dia cuma minta KTP Pak. Tapi nomor handphone kita sama hackers mereka itu disadap,
dapat dia semua nomor handphone yang ada di handphone kita. Nanti ketika kita nggak bayar, disebarnya ke orang semua. Ini punya utang sama saya, nggak dibayar. Nanti dibilang Anda dibilangnya penjamin, tolong bilang dia suruh bayar. 2 orang saya tahu, malu dia udah dipermalukan, gantung diri. Makanya hidup jangan besar pasak daripada tiang. Kalau suami gaji 4 juta, istri teladan, bagaimana dia mengatur belanjanya sebulan? 3.990.000. Masih sisa 10 lagi. Nah, itu istri teladan tuh, perlu kasih penghargaan. Ini suami gaji 4 juta, tapi gaya hidup 12 juta. Gaji cuma 3 juta, make up MS Glow. Ih, jijiknya aku nengok kan itu. Ya namanya pingin glowing pak, ya pingin glowing sesuaikanlah Wardah yang agak murah. Mana cukup segitu pak, ya bedak pipa nomor 14, yang penting pakai bedak. Kalau itu pun nggak cukup pak, ya tepung kanji lah, agak kreatif sedikit. Gincunya pak, ya sumbuy aja dimut-mut, kan lama-lama merah juga bibirnya itu. Allah nggak pernah nyusahkan manusia, kita yang nyusahkan diri sendiri. Terus apalagi bila dia bersin, doakan. Dah, berarti udah 2. Yang ketiga, satu kampung jauh dari azab kalau banyak orang istighfar pagi maupun petang. Terus dalam hadis yang lain, nah ini penutup. Kalau kampung mau dijauhkan dari azab, kampung itu harus banyak orang-orang yang bersedekah. Nah ini terakhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Orang-orang tua dulu pun udah ngajarkan sama kita, sedekah tuh nolak bala. Kayaknya orang-orang tua dulu kalau mimpi nggak enak perasaannya, bangun nasi urap, telur rebus, ikan asinnya pakai jaket. Maksudnya Pak Ustadz, goreng tepung kan kayak pakai jaket dia itu. 40 rumah antarkan. Yang nyelamatkan dia bukan nasi urapnya, bukan bubur merah putihnya, sedekahnya. Saya berapa waktu yang lalu tidur, mimpinya nggak enak, bangun, saya bilang sama istri, kayaknya kita diingatkan Allah suruh sedekah ini. Yuk antarkan ke masjid-masjid, sedekah. Alhamdulillah tenang batin dan gak ada apa-apa. Maka kalau kita mau jauh dari azab, jangan pelit-pelit. Di kampung ngadakan maulid, nyumbang 5.000, bawa anak 6. Dia sama suaminya aja udah 2, 6 tambah 2, 8. Panitia bikin kue sekotak 5.000, 5 kali 8, 40.000, tumpur 35.000 panitia. Bapak Ibu kalau orang Medan tahu Bukit Lawang. Di Bukit Lawang itu sekarang kalau kita rekreasi parkir mobil aja 25.000 Bu. Jadi Ibu kalau masukkan ke kota infak 5.000 di surga parkirannya aja nggak dapet Bu. Jangan pelit-pelit. Itu diedarkan kota infak, kotaknya udah lama berhenti, rupanya nunggu nyari uang paling kecil. Malaikat pun kecewa, ini lama ini bongkar dompet, mungkin mau masuk gambar Soekarno ini. Lah terakhir yang masuk kalau enggak Imam Bonjol, Patimura. Kalau enggak Imam Bonjol, Patimura. Sekali-sekali dia pingin Soekarno masuk situ. Di Binjai ada kejadian Pak, orang sholat Jumat, pakai koko, celana le, ketiduran orang khutbah, tidur gini. Kota infak jalan, pas di depan dia berhenti orang ketiduran. Kawan-kawannya nyenggol, bang, oh refleks langsung nyabut. Kan celana li sempit Pak, payah kali dia narik dompetnya, rap keluar, kaget, lupa nggak ada duit kecil di dompet, mampus. Ya Allah, limpul cepet. Masa infak aja limpul lah.
Nah, apapun ketiduran tadi bodoh kali lah, mampus 220 aja nggak ada. Nggak mungkin nggak jadi masuk kan, kanan kiri orang dan nengoki dia semua gini. Ya mantap 220 aja. Ah udahlah, kalah menang cabut limpul. Masukkan dompet, kantong. Ngelipetnya pun lama kali Bu, nggak ikhlas kali ngelewatkan limpul tadi. Masukkan, geser, kotaknya jalan ditengoki aja gini. Ya Allah, lewat limpul tadi. Muter ke belakang, dilirik lagi gini. Sampai samping sebelah kanan belakang, Bapak Ibu, ditampar dia. Kenapa? Tetangganya belakang rumah mocok-mocok, 100.000 masuk. Kalau kita kayak gitu cemana? Malu. Kita salut. Dia enggak. Sok paten. Jijik. Mocok cepek. La ilaha illallah. Siap sholat di tangga masjid, ditepuknya bau tetangganya tadi. Sok paten kau. Paten kenapa? Gaya kali kau cepek. Apa masalah? Tadi ku tengok kau infak 100. Boleh infak banyak, tapi mikir anakmu sekolah, kau perlu belanja, kerjaanmu nggak tetap. Kau kok merepet. Aku yang masuk kan kok kau yang merepet. Orang kau sok paten. Orang kau nggak tahu cerita. Cerita apa? Itu tadi waktu kau narik dompet, duitmu cepek jatuh. Aku bantui masuk ke kota. Loh jadi itu duitku, iya. Loh, cepet limpul, iya mampus la ilaha illallah. Nyesel dia Bu, cepet limpul masuk. Padahal 100 limpul itulah yang pasti jumpa dia di akhirat sana. Yang udah Bapak Ibu taruh di masjid ini, itulah nanti yang nerangi kubur. Itulah yang ngelapangkan kubur kita. Maka minta tolong, nih saya ajak kita mikir, terakhir ini penutup. Gini, suami ini rajin kerja, getol, ladangnya lebar. Tiap panen ibu dikasih, ibu pun pinter, nyimpen tiap hari. Udah belanja, yang lain disimpan, terkumpul 400 juta. Pas terkumpul 400 juta, ibu ninggal. Siapa yang nikmati duit ini? Pertanyaannya, terakhir ibu simpen ini untuk apa yang 400 juta ini? Ya untuk anak-anak lah. Ya kalau anak ibu baginya pinter. Anakku baik-baik Pak. Iya saya tahu anak bapak ibu baik-baik. Mantu ibu? Anak ibu bagus baginya, mantu kompor 36 sumbunya. Pau kau, abangmu udah dapat rumah kok mau kau dapat segitu. Dah, terakhir gaduh, nggak cakepan. Siapa yang jerit? Yang nyimpen 400 juta tadi. Udah itu kaget dikubur. Kenapa? Loh, kuburanku kok gelap ya? Ini kok rusuk-rusuk, kok hancur semua, kejepit. Rupanya kuburannya sempit, gelap, hidup nggak pernah mau beli lampu untuk kuburannya. Hidup nggak pernah mau ngelapangkan kuburnya. Kenapa? Uang cuma disimpan-simpan toh. Padahal masjid ini perlu duit, madrasah perlu uang, fakir miskin kesusahan, anak-anak yatim nggak dipedulikan. Gak pernah mau bangun jalannya di padang mahsyar menuju Allah. Cuma dikumpul, gaduh anaknya rebutan, jerit dia dikubur. Nah, itu masih mending. Yang lebih parah, 4 bulan sesudah ibu meninggal, suami ibu pun kawin lagi sama janda kunto Darussalam. Janda itulah yang nikmati 400 juta tadi. Beli Nmax baru orang itu. Boncengan sama laki ibu, dipegangnya perut laki ibu gini. Ya Allah, pas ngelewati sore-sore kuburan ibu, ibu pun nanya, mana kuburan istrimu bang? Itu, nunjuknya pun pakai kaki.
Sakitnya tuh di sini. Gak usah ibu simpen-simpen kali duit itu. Bangun kuburan ibu dari sekarang. Lapangkan, terangi. Gak ada orang ninggal bawa harta bu, gak ada. Dan mati pasti. Kalau karena kaya orang bisa gak mati, Pak Harto kok ninggal. Itu di Medan ada orang paling kaya, Haji Hanif, ninggal semalam. Kalau karena pinter orang gak ninggal, Habibie kok ninggal. Kalau sakit cari aja rumah sakit canggih Pak, uangku banyak kok. Bu Ainun Habibie sampai Jerman bu, alat kurang apa canggih, ninggal. Olga berapa bulan di Singapura, miliaran habis, alat lengkap, ninggal. Oh dia dokter Pak, lama ninggalnya. Siapa bilang COVID semalam banyak dokter ninggal kok. Dokter Ozi di Trans, semua resep tahu, kena kanker getah bening, ganteng orangnya, ninggal. Kalau karena jenderal malaikat segen nyabut nyawa, 7 jenderal disikat PKI, ninggal semua. Kalau karena kuat orang nggak ninggal, Muhammad Ali game. Kalau karena cantik orang nggak ninggal, mantanku itu Julia Perez ninggal juga. Kita ini apa? Ganteng enggak, cantik kali juga enggak, kaya-kaya kali pun enggak. Sebetulnya malaikat tuh udah gemes sekali nengok kita ini. Cuman belum waktunya aja. Maka dari sekarang bangun kuburnya, lapangkan, beli lampunya, bangun jalan di padang mahsyar, bangun titian sirotnya, supaya nanti mudah jalan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaungan, angin puting beliung, berapa rumah hancur, yang selamat cuma 3 bangunan, masjid, madrasah, sama rumah nenek-nenek. Pegawai camat datang, nek, itu rumah hancur semua nek, disikat angin puting beliung. Rumah nenek kok selamat? Terbukti cakep ustadz-ustadz itu, kata nenek itu. Kakekmu dulu masih hidup, kalau sholat Jumat pasti bawa 2 lembar uang. Selembar dimasukkan kotak infak, selembar diselipkannya di bawah sejadah. Untuk apa nek? Dia sedekah. Loh sedekahnya kok gitu? Dia nggak mau tahu siapa yang dapat uang itu, dan dia nggak mau yang dapat uang itu tahu itu uangnya siapa. Tiap Jumat itu kakekmu. Sekarang dia ninggal, aku yang meneruskan. Padahal rumahku aja separuh papan. Selamat. Sedekah ya nek, sedekah. Selamat angin puting beliung. Ya. Ada lagi yang lain nek, ada satu lagi, apa itu? Rajin minum jamu tolak angin, kata nenek itu. Nah, supaya kita selamat dari angin puting beliung itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 1,5 jam saya menyampaikan tausiah ini. Ya kalau bapak ibu kan kerja cuman denger, cocok, mantu, enggak cocok, geleng, lucu, ketawa. Penderitaanku di sini kayak apa kan ibu nggak ngerti ya kan? Padahal udah basah luar dalam ini. Bapak ibu ya kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Nah seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu tandanya bapak ibu memang masih punya perasaan. Kalau masih kurang ya nanti boleh hubungi melalui Pak RW bisa, yang lain-lain Pak Arman, terserah lah. Kalau diundang saya siap datang lagi lah, yang penting cocok kan. Enggak, maksudnya cocok waktunya. Aku enggak seburuk yang kau kira lo gitu bu. Jangan dibilang cocok tuh terus bayangkan amplop aja gitu. Loh saya orang tua saya meninggal 2004 Pak. 2003 dia pesan, Pan aku ikhlas kau jadi penceramah. Tapi satu ya aku minta sama kau ya Pak. Jangan pernah kau nerapkan tarif, nentukan tarif kalau diundang orang. Aku nggak ikhlas itu. Siapa? Keturunan kita nggak ada yang jual layat nak. Ya. Dakwah. Rezeki mudah diatur Allah. Siapa? Kalau ada ustadz nentukan tarif,
Berdosa dia itu, nggak berkah ilmunya. Iya bah, saya ceritakan sama kawan-kawan ustadz di Binjai Medan. Abahku dulu bilang kalau penceramah nentukan tarif minta bayaran berdosa, ilmunya nggak berkah. Ya memang berdosa lah kata kawan-kawanku, lebih berdosa lagi ngundang nggak bayar, katanya gitu. Nggak, ini yang bilang kawanku. Kalau yang pertama tadi kan bapakku, ini kan cuma cerita aja, ini nggak ada masalah gitu. Bapak Ibu, demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTP malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, dan kerabat kerja TV-TV kita. Hari ini TV apa ini? Ubi TV. Ubi TV, terima kasih mas-mas semua. Mudah-mudahan mas-mas dari Ubi TV yang menyiarkan ini, walaupun Anda nggak berdakwah, tapi Anda sudah menyiarkan dakwah kemana-mana. Apa yang Anda lakukan, saya yakin akan dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi dibilang sama Pak RW, Pak Ustadz, nanti malam Bapak masuk TV. Waduh, aku nggak masalah Pak, senang kali aku. Yang aku takut kalau udah bisa masuk nggak bisa keluar lagi Pak. Ini yang aku takutkan, tak bilang. Ya mudah-mudahan lah apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Barangkali buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal barakah was sihata was salamata alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal barakah was sihata was salamata alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum